Oke, udah bisa ya? Ya, itu udah Ya live udah on ada Facebook. bacaannya. Ntar dulu aku lihat dulu di Mahardika. Oke, sudah live teman-teman. Oke, Ya. sebentar Ya. ya. Udah bisa mulai, Jeng? Oke, sudah bisa mulai teman-teman. Ya. Halo teman-teman semuanya. Jumpa Halo. lagi di acara Hai. Ngobras. Selamat sore Indah. Sore. Selamat sore Mbak Epi. Sore Mbak Vivi. Ya, selamat sore teman-teman semua yang lagi mantengin FB Perempuan Mahardika. Hari ini kita akan ngobrol, Ngobras akan ngobrol tentang THR yang dicicil. Wah, ini pokoknya serikat buruh sekarang lagi, saya tahu ya, semua mungkin sedang sibuk nih bernegosiasi atau menghadapi situasi THR yang dicicil, atau bahkan mungkin ada THR yang dibayarkan ya. Karena saya dengar kalau di KBN itu ada pabrik itu tidak membayarkan THR. Nanti Mbak Epi bisa juga menceritakan bagaimana situasi lingkungan pabrik, selain pabrik sendiri mungkin lingkungan tempat kerja ya. Karena di Tangerang juga pasti banyak perusahaan garmen, sepatu dan lain-lain. Kita juga pengen tahu kondisinya. Jadi teman-teman yang lagi menonton di sini, untuk 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber ini. Mereka adalah pengurus pabrik, sudah pasti akan tahu lika-liku yang berhadapan langsung dengan pengusaha ya, bagaimana ketika surat edaran menteri tentang THR dikeluarkan, wah kita melemahkan posisi serikat ya. Bukan main. Bagaimana posisi serikat lemah sama sekali, tidak bisa daya tawar terhadap THR. Nanti bisa kita dengarkan cerita langsung. Oke, aku mulai tanya, kalau KBN nomor 2 kita pengen tahu situasi Tangerang nih, kan KBN dekat nih Mbak Epi. Iya, udah dekat dengan saya di udah Rawamangun, pasti. sudah sering mendengarkan ceritanya. Ini kita coba Mbak Indah dulu nih, gimana Ndah situasi di Tangerang nih sekarang di masa corona ini? Oke. Situasi di Tangerang di masa corona, situasi pabriknya ya tepatnya ya, Mbak? Atau Ya, pabrik dan kota Tangerangnya gitu, bisa cerita juga sih, Ndah. Oke, jadi selama masa Covid, khususnya untuk Kota Tangerang sih kalau dibilang tadi, sebelumnya kita ngobrolin ada PSBB dan lain-lain, ya PSBB mungkin berlaku di lingkungan perusahaan, mereka ngikutin aturan nih kebanyakan. Masuk kerja juga ada aturannya kan, terus bahkan masuk juga ada thermoscan, pakailah disemprot dengan cairan antiseptik, itu ikutin semua, bahkan sampai masker, jarak kerja, semua diikutin. Tapi begitu keluar pabrik, udah beda cerita. PSBB nothing gitu, nggak ada gitu. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita sendiri juga sih belum menyadari betapa pentingnya menjaga jarak dan lain-lain untuk menghindari si COVID inilah, virus ini. Nah, kalau untuk Tangerang sendiri sejauh ini perusahaannya banyak yang sudah collab ya, bukan collab sih, rata-rata mereka perusahaannya itu kalau dibilang collab juga enggak, karena mereka nggak ngumumin bahwasanya mereka akan pilot gara-gara ini gitu. Kayak contoh perusahaan aku, ketika ngobrol nih sama manajemen, sebenarnya nggak pilot, perusahaan kita nggak pilot, perusahaan kita ada order sampai tanggal sekian gitu, di tahun sekian gitu, dia cerita. Yang jadi masalah adalah cash flow-nya. Jadi cash flow-nya pabrik itu nggak lancar. Bahan baku sudah dibeli, tapi tidak bisa dikerjakan karena dari buyer kebanyakan cancel order gitu. Ya mau nggak mau, yang terjadi kitanya yang sebagai buruh mengalah gitu kan, karena si buyernya sendiri bukannya nggak mau bayar ya, mereka mau membayar, tapi minta di tanggal Oktober bayarnya. Nah itu kan menghambat kita semua. Akhirnya pemilik usaha bukan main tender ya, memenangkan tender untuk jahit baju hazmat, untuk jahit masker, tapi itu pun dengan jumlah yang banyak, dengan kapasitas yang banyak kita harus penuhi biar kita terima uang, karena kan mereka maunya yang order hazmat maupun masker maunya ngasih cash, jadi cash on delivery gitu, jadi nggak nunggu nanti gitu.
Nah ini situasi kerjanya seperti dengan selama 2 bulan ini Indah di PT Panca Prima situasi sistem kerjanya sama atau ada perbedaan selain APD misalnya apakah kalau misalnya di perusahaan lain kan dia berlaku ganjil genap gitu ya. Ada juga yang mengurangi. Nah, kalau di Panca Prima gimana ya sistem kerjanya selama pandemik ini? Oke, kalau di Panca Prima selama pandemik ini kita kerja kayak biasa, cuman bedanya itu tadi pengaturan jam kerja. Masuk dan pulang itu dibedakan, jadi nggak sekaligus masuk. Tahu sendiri Mbak Vivi kalau buru-buru di pabrik itu kan kalau masuk ya dibarengin 2.000 ya blung 2.000 gitu kan. Nah, sekarang enggak, sekarang sudah dibagi menjadi 2 sampai 3 shift gitu. Oh, ada sampai malam berarti? Iya, malam. Sampai malam ya. Ini pabrik jahitnya apa ya Mbak produksinya? Produksinya jaket. Jaket. Kalau sekarang semua produksi yang dari buyer-buyer asing kayak untuk Eropa dan lain-lain itu dihentikan, kita produksi hazmat. Sudah berapa lama produksi hazmat? Hazmat ini semenjak masa COVID ini baru yang aku tahu sih kurang lebih 2 mingguan ini sudah jalan. Sebelumnya masker. Kalau hazmat dan masker gitu ya? Itu untuk produksi dalam negeri atau untuk di luar negeri? Untuk dalam negeri kita aja keteter, nggak mungkin bisa supply ke luar negeri. Oh, jadi ini memang prioritasnya untuk dalam negeri ya? Iya. Gitu. Ada targetnya juga, seperti biasa, target kerja harian? Oh iya, iya tentu ada. Bahkan untuk ngejar, karena kan mereka untuk ngejar order ini, kayak contoh 300.000 piece hazmat harus keluar. Nah ini mereka sampai, karena kita kan yang pekerja sipil kebanyakan perempuan, yaitu tadi Mbak ada beban ganda mengurus anak dan yang lain-lain, pulang kerja belum lagi sahur gitu. Sampai akhirnya si perusahaan membuka peluang untuk kerja borongan, bukan lagi lembur gitu. Tapi memang ketika kita hitung-hitung jumlahnya lebih tinggi borongan dengan target pencapaian 1 jam itu 79 piece. Satu tim itu isinya 10 orang. Borongan itu borongan dari buruhnya itu sendiri atau borongan diambil dari pekerja yang lain? Bisa dari buruh sendiri, bebas. Yang penting dia bisa pegang selling tip, mesin selling tip. Oh gitu. Banyak nggak teman-teman Panca Prima yang mengambil pekerjaan itu? Kalau kita sih kemarin sudah dari manajemen bilang sudah membuka itu, kita tidak menyetujui itu kerja borongan kan, karena memang kan banyaklah kekurangan dari kerja borongan ini. Cuman kita tidak melarang, silakan aja yang mau gitu. Kita buka aja peluang. Mau yang luar masuk juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ini order ini terselesaikan, uang masuk untuk bisa gaji kita dan bayar THR kita gitu. Oke, kita mau dengar Mbak Epi nih. Mbak Epi, gimana nih situasi KAHO sekarang ini menjelang Lebaran? Menjelang Lebaran ini kalau di KAHO itu campur-campur Mbak. 3 serikat, yang 2 bersepakat, yang enggak, yang bersepakat dihujat habislah sama yang enggak. Terus kalau menurut saya jadi pengurus gitu ya, berat banget puasa ini nih menjelang Lebaran ini ya. Udah kita ngadepin manajemen kayak begitu ya. Kita mana ada sih Mbak ya yang pengen ya kalau masalah THR itu dicicil. Kayak pas wabah pandemi ini nih benar-benar buat buruh tuh benar-benar sekali menyita pikiran, terutama kalau biasanya kita kalau ada sesuatu buruh pasti turun ke jalan ya Mbak ya, begitu kan solusinya ya. Nah kalau ini semenjak pandemi ini kita nggak bisa turun ke jalan, tapi menguras pikiran banget gimana caranya biar ke karyawan juga ya oke, kesejahteraannya dapat gitu. Pengusaha juga kita mikir-mikir kayak gimana biar perusahaan itu manjang gitu. Kita kan maksudnya serikat di sini kita berperan sebagai mitra gitu ya, nggak terlalu harus memperjuangkan kesejahteraan tapi hanya buat sesaat itu kan enggak juga. Kita harus mikir juga jangka panjangnya gitu ya. Nah pada saat kemarin negosiasi masalah THR itu di akhir-akhir setelah
pertama-tama KAHO disibukkan dengan PSBB. Pertama PSBB itu kita kan normal seperti biasa gitu ya Mbak, pekerja masuk 5 hari dan ada yang jam 4, ada yang jam 5 biasa gitu ya Mbak. Nah pada tanggal 16 itu KAHO kan disidak iya, ya aku dengar tuh, disidak disidak ya. gabungan ya itu kocar kacir semua gitu kan ya. Kita juga kan sebenarnya udah manajemen juga setiap meeting lagi kita dipanggil mengantisipasi agar tidak terjadi, maksudnya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, maksudnya ada yang kena COVID gitu ya, terpapar gitu. Kita udah antisipasi dan manajemen juga kayak bikin tempat cuci tangan di mana-mana gitu ya Mbak. Jadi cuci tangan itu sesuatu yang viral di KAHO itu, di KBN gitu ya, di KAHO terutama hand sanitizer di mana-mana gitu. Terus kita dari serikat juga koreksi harus di mana tempatin cuci tangan, ditambah sabunnya harus ada terus gitu kan. Semua pihak pokoknya berkontribusi untuk biar protokol kesehatannya tuh terjaga gitu kan ya, berjalan. Nah, sementara kita udah mempersiapkan itu semua, disidak lah, hancur lah semua itu, ambiar ya. Bikin lagi apa planning selanjutnya. Bisa cerita nggak kronologi pas disidak itu, Mbak Epi? Ya, sebenarnya nggak ada yang tahu ya, namanya sidak kan nggak ada yang tahu. Kalau tahu berarti kita udah bisa siap-siap sebelumnya ya Mbak ya. Pada pagi itu tuh ya saya sebenarnya emang biasa kerja dulu di atas gitu kan, saya tempat kerja saya di atas saya 3 jam dan saya turun mulai ke bawah. Nah, kebetulan juga ada anggota yang perlu masalah BPJS-nya ada gangguan gitu ya. Saya ke bawah kontrol anggota gitu, biasa kan lihat-lihat anggota. Tiba-tiba ada pengurus yang lari dari saya kan lane dalam, nah dari lane luar ada pengurus juga lari. Teh lewat pintu situ teh. Lewat pintu situ kemana? Saya nggak bawa apa-apa, HP saya di atas gitu kan. Itu teh KAHO disidak, digerebek teh, Satpol PP banyak banget. Ada sekitar 30 Satpol PP dah. Itu sama orang Sudin, orang dinasnya, terus ada dari dinas kesehatan juga iya ada. Akhirnya kita keluar semua. Nego apa, udah posisinya udah di luar, kita dilihat luar kan udah, terus udah banyak. Nah, posisi kita, ketua kita Mbak Jumana itu udah di dalam gitu ya, lagi menegosiasikan ini. Tetap harus tutup. Jadi tanggal hari itu kita dipulangkan jam 4 pulang total, dan tanggal 16-nya itu besokannya itu diliburkan Mbak. Diliburkan. Itu dibayar Mbak? Nah, tanggal 16 itu pokoknya libur aja dulu ya, kita libur aja dulu. Nah, tanggal 16 itu kita udah pada libur semua kan, tiba-tiba lagi kita libur itu kita dapat panggilan bahwa jam 3 itu harus ditunggu sama manajemen buat meeting gitu. Akhirnya kita meeting tuh sama manajemen. Mbak, tahan dulu Mbak ceritanya. Iya. Emosi ceritanya. Saya emosi ceritanya gitu ya. Karena itu kan juga cukup. Mbak Indah dengar nggak berita ketika teman-teman KAHO ini disidak, Mbak Indah? Enggak, baru dengar dari sini. Baru dengar hari ini gitu ya. Ya, jadi memang itu satu kejadian ya di KBN. Waktu itu terjadi sidak ketika PSBB baru berapa hari diberlakukan. Kita ke Indah dulu dah. Kemarin aku dengar ceritanya juga nih. Di Panca Prima THR dicicil gitu ya. Itu sudah jadi keputusan enggak atau masih dalam negosiasi? Sudah diputuskan. Jadi awalnya gini, kita ditawarkan untuk THR itu 8 kali dicicil. 8 kali? 8 kali sampai bulan Desember. Jadi setiap bulan kita nerima 12,5% gitu, Mbak. Terus, jadi berapa itu kalau dirupiahkan? Sekitar 500.000 sekian lah gitu. 500 itu tawaran pertama dari perusahaan ya? Ya, nah terus kita tanya dong sama manajemennya, kenapa sih harus dicicil gitu. Terus manajemen cerita, kondisi kita ini lagi nggak kalau dibilang pilot bukan pilot.
kalau dibilang apa ya, mau dirumahkan juga kita nggak tahu ke depannya gimana. Intinya manajemen bilang kalau dia buka-bukaan ini order yang tertunda sebanyak ini, bayarnya ini gitu dikasih tahu. Terus jumlah tagihannya sekian, ini semua akan dibayarkan di Oktober. Dari manajemen bilang begitu kan, dia udah buka-bukaan, sudah pasrah, sudah telanjang lah ibaratnya nih. Terus kuncinya cuma satu, order hazmat kita harus selesai untuk bertahan sampai juga dengan bulan Oktober. Intinya kami di perusahaan kami itu memenangkan tender 1 juta hazmat kalau tidak salah untuk dikerjakan gitu. Yang satu hazmat itu nilainya 750.000 rupiah gitu. Nah, kemudian kita calling kontak-kontakan lagi sama bagian finance. Finance ngasih tahu, kan ini yang sebenarnya tahu keluar masuk uang itu sebenarnya finance kan, accounting, yang departemen sana planning gitu, yang tahu semuanya. Ya kita datengin, terus dikutak-katik, akhirnya kita menemukan formula baru karena memang perusahaan kan belum siap dengan kondisi keuangannya. Yang tadi saya bilang cash flow-nya sedang tidak lancar karena semua tertahan di barang-barang yang sudah mereka beli itu dibayar cash tapi tidak bisa diolah pun tidak menjadi uang karena tidak bisa diekspor, semua tertahan di gudang forwarder luar gitu. Akhirnya dari perusahaan bilang tanggal 15 Mei itu kan terakhir untuk THR ya. Saya bilang ya udah kami bayarkan 12,5% dengan catatan tanggal 2 bulan 6, tanggal 2 Juni ini sisanya 87,5% kami bayarkan semua gitu untuk masalah THR ini, karena kan nggak lama habis THR tanggal 30 nanti kan juga udah gajian kan. Atau teman-teman mau ikut proses tripartit, karena kami sudah sering ikut tripartit bersama. Jadi perusahaan ini mau melaporkan dirinya sendiri ke Disnaker. Ya udah kalau memang nggak mau dua kali ini dengan tawaran itu tadi yang tanggal 15 dan tanggal 2, ya sudah kami akan ke Disnaker, kita tripartit. Jadi pengusahanya sendiri yang mau laporin ya, manajemennya sendiri. Karena memang mereka udah nggak mampu gitu, bingung juga gitu. Kita akan berproses nanti setelah selesai proses baru apapun putusannya kita bayarkan gitu. Kalaupun memang nanti ada perselisihan karena ada denda kan Mbak, denda pembayaran, nah itu pasti banding Mbak Indah, katanya manajemen begitu kan. Berpikirlah kami bersama berembuk di dalam kepengurusan. Kita lihat kebutuhan teman-teman itu sampai berapa kali meeting perwakilan anggota, karena kita harus tahu nih dari bawah maunya gimana. Ada yang mau 1 kali bayar, ada yang mau 2 kali bayar. Kita pokoknya udah nggak ngomongin 8 kali lagi gitu kan, karena sudah berarti ketemu. Waktu itu udah disepakati nggak ada 8 kali gitu ya Anda ya? Yes, karena kita nggak ngomongin 8 kali karena kita sudah paham kondisinya. Itu bisa dibayar 2 kali tanpa harus tripartit, itu bisa 2 kali gitu. Oke. Dengan tadi catatan persentasenya di awal 12,5%, sisanya 87,5% di tanggal 2 bulan 6 gitu, 2 Juni inilah. Jadi tinggal nunggu habis terima THR, nggak nyampe 2 minggu lagi mereka nerima THR-nya gitu kan. Terima THR pertama maksudnya, habis itu 2 minggu kemudian terima THR termin yang kedua. Gitu. Nah kemudian ada yang di lapangan tuh bergejolak Mbak. Wah, menurut undang-undang 1 kali bayar. Menurut undang-undang harus PP 78 ada Capman gitu. Ya kita sih kalau kita melihat mereka memang memaksa kita 1 kali bayar, tapi mereka nggak tahu resiko ke depannya gitu. Resiko ke depannya terhadap keberlangsungan ini gitu. Keberlangsungan usaha kan kalau pengusaha maunya kita sustainable kan. Berlangsung terus, usahanya lancar, kita juga kehidupannya lancar gitu kan. Kebutuhan kita terpenuhi dengan bekerja gitu. Cuman dari kita, itu tadi kita harus tahu dulu dong maunya di bawah ini apa. Ternyata mereka nggak ngerti kalau bahwasanya nanti ke depannya kita bakalan kalau yang namanya tripartit, itu prosesnya apalagi selama masa PSBB kan, Disnaker tahu sendiri lah ya untuk wilayah kota. Memang biasanya itu butuh waktu, kalau nggak salah 150 hari kerja ya untuk tripartit gitu. Itu sama dengan berapa bulan gitu kan, lama kan, kita mikir kalau memang ada jalan yang lebih baik, kenapa harus ngambil tripartit gitu kan? Oke. Kita akhirnya itu strategi SPN tidak mau tripartit gitu ya?
Enggak. Di awal kita mau. Kalau memang anggota mau, cuman Ah. kita jelasin waktunya. Apakah Oke. kalian siap gitu. Akhirnya bipartit. Akhirnya dengan bipartit kami bersama menyelesaikan itu dan menyepakati 2 kali bayar tanpa tripartit. Oke, Gitu. jadi keputusannya sekarang 2 kali bayar. Iya, 2 kali bayar dan kemarin pembayaran pertama sudah diterima di tanggal 15. Berapa persen? Dah? 12,5%. Oke, 500 yang kedua ribuan. kapan? Tanggal 2 Juni ini, nggak lama lah, sekitar 3 minggu, 2 minggu lebih lah sedikit. Itu berarti 87,5%. Iya, betul. Oke, sekarang kita ke Mbak Epi nih. Mbak Epi, kan Ya. Kaho juga dicicil ya. Aku baca kemarin itu 3 kali, ya. 3 kali ya, Mbak. 50, 25, 25. Ya. Nah, itu di bulan Mei, Juni, Juli gitu ya. Nah, Mbak Epi bisa cerita nggak gimana proses negosiasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kaho gitu ya? Karena saya tahu juga di Kaho ada berapa serikat tuh? 2 serikat ya? Ada 3 serikat, Mbak. Nah, itu sudah sepakat semua satu suara untuk 3 kali dicicil? Enggak, yang sepakat itu ya hanya 2, Mbak, 2 serikat. Emang juga yang dipinta sama manajemen itu kan hanya SPN dan Sandang Gartek. Yang sebumi itu karena dia hanya baru 2% begitu, jadi belum bisa mewakili gitu, Mbak. Jadi nggak dibawa. Jadi yang dibawa hanya SPN dan Sandang Gartek. Pertamanya itu juga kita dibatasin orangnya juga. Waktu negosiasi? Iya, dibatasin. Ada dia dapat 1, kita dari SPN 3 orang, dari Sandang Gartek 2 orang, sebumi 1, masih itu ya masih dikasih. Itu waktu itu pembahasan buat pembayaran gaji masa PSBB, Mbak. Tuh kan. Kan kita masa PSBB diberlakukan ganjil genap aja gitu kan ya. Oh gitu, di Kaho ganjil genap? Iya, ganjil genap, Mbak. Tapi bertahap, minggu besok ini nanti Senin udah masuk full gitu 100%. Sampai kemarin udah sampai 60% dan minggu besok nanti udah full 100% gitu, udah selesai. Tapi masalah pembahasan THR dia nggak dibawa, Mbak. Jadi hanya SPN dan Sandang aja gitu. Itu juga berkali-kali kita meeting, sampai berkali-kali, berapa kali meeting, bolak-balik gitu kan ya. Sementara kalau kita yang masuk ganjil, masuk yang meeting yang genap, nama ketua gitu kan. Jadi ganti-gantian sampai ada hasil kalau 50%, 25%, 20%, jadi 3 kali, Mbak, itu dibayarkannya. 50% kemarin sudah dibayarkan waktu hari Jumat tanggal 15 Mei. Terus 25% di tahap kedua itu nanti di 15 Juni. Tahap ketiganya 25% lagi di 15 Juli. Tuh. Karena ya itu alasan mereka buyer kan ada 2 ya, Mbak ya, buyer itu ya di Kaho. Gap itu cancel ordernya banyak. Terus yang udah terpaksa diproduksi dia minta pembayarannya mundur dari biasanya 3 bulan setelah ekspor, ini mundur antara 9 bulan sampai 1 tahun pembayarannya, Mbak, itu. Terus minta diskon segala kayak begitu. Karena dia juga kena efek gitu kan, kena efek COVID, lockdown gitu kan, daerah tujuan ekspor gitu. Terus lagi Under Armour-nya juga seperti itu sama. Under Armour, jadi 2 ya, Gap sama Under Armour ya, Mbak? Iya, Gap dan Under Armour. Minta mundur juga, dia minta mundur ya sama 9 bulan sampai setahun. Jadi di bulan Mei itu ya akhirnya uang yang ada ya buat operasional gaji sama operasional selama bulan Mei itu gitu. Tapi kan, Mbak, saya mau tanya, di selama masa pandemik walaupun ganjil genap, tapi Kaho memproduksi kan, Mbak? Masih menjahit? Iya, masih menjahit. Tapi ya itu alasan mereka ya karena ganjil genap, jadi produksinya berkurang gitu kan, Mbak. Ya hasil produksi berkurang 50% karena kan ganjil genap. Terus juga tapi kan kata sewa mesin sama sewa gedung sama
Listrik nggak mau kan, nggak tahu ganjil genap, nggak tahu 50%, listrik tetap pakai semua gitu. Pokoknya ya tetap aja istilahnya eh, yang memperkuat mereka itu ya surat edaran menteri itu untuk menetapkan kalau THR itu dicicil sampai 3 kali gitu kan ya. Ya kita juga berpikirnya daripada masih ada di tempat yang lain juga yang diliburkan nggak dibayar gitu ya Mbak ya. Terus THR ada juga yang alasan yang nggak mau bayar, ada juga gitu kan ya Mbak. Terus jadi kita berpikiran ya udahlah, yang penting masih dibayar juga walaupun dicicil gitu kan ya, daripada nanti kita lihat teman-teman buruh yang lain juga ada yang nggak dibayar gitu, terus ada yang dirumahkan juga nggak dibayar juga gitu kan. Jadi kita mikirnya kayak begitu Mbak. Tuh. Kalau nggak ada ini ya perubahan produksi ya, kayak tadi kan kalau Panca Prima Iya, jadi hazmat gitu kan ya. Kalau tetap menjahit punya Grab dan Under Armour itu ya? Iya, tetap punya Gap dan Under Armour, cuman di awal-awal PSBB itu kita sempat ada satu line memproduksi masker, tapi buat kebutuhan kita sendiri gitu. Buat kebutuhan KAHO kita dan KAHO 5 gitu Mbak. Nah ini aku mau kembali ke Indah. Sebagai pengurus serikat tuh, dalam situasi sekarang gitu, tadi juga bilang kan, selain pengusaha alasannya brand gitu kan, brand tadi menawar bahwa baru bisa membayar berapa bulan ke depan gitu ya. Sementara kan kita produksi terus juga gitu. Artinya produksi ada brand, ada pengusaha, ada pemerintah gitu. Nah sebagai serikat gitu, ketika negosiasi tantangan apa hal tersulit gitu Ndah, sehingga kemudian sulit nih tercapai, kita inginnya 100%. THR kan sebetulnya inginnya dibayar pada saat itu kan, tidak dicicil gitu ya. Itu kesulitan terbesarnya apa Ndah di lapangan sebagai orang yang berhadapan dengan pengusaha gitu? Pertama, kesulitan terbesar ya. Pertama, kita tuh awalnya tidak mempercayai yang dibilang sama si manajemen, karena yang kita lihat adalah kita setiap hari jalan jahit, lembur tetap ada, produksi lancar gitu. Ternyata kita punya yang namanya perwakilan anggota, Mbak. Perwakilan anggota di setiap line itu setiap setiap departemen, kalau produksi dia ada 28 line berarti 28 perwakilan anggota. Terus di setiap departemen staff, contohnya kita punya ada MD, ada itu tadi finance, ada bagian shipping, ada bagian planning. Nah, mereka kita kontak langsung satu-satu untuk meminta data. Kita sinkronkan apa data manajemen dan data dari mereka yang pure murni mereka tahu karena itu bidang mereka kan. Ya kita sinkronkan, ternyata apa yang dipaparkan oleh manajemen itu benar adanya gitu. Jadi kalau dibilang sulitnya awalnya kita gali data dan nggak percaya kok bisa sih gitu. Terus setelah diterangkan barang-barang yang udah jadi kemana selama ini gitu. Kan kontainer bolak-balik keluar masuk nih banyak, itu kemana? Ternyata ada di gudang forwarder. Bahkan perusahaan bilang kita bisa sih, kita tidak bisa mengajukan LC katanya gitu, letter of credit gitu Mbak. Jadi PO-nya PO yang sudah jadi digadaikan ke banknya si buyer, kemudian nanti setelah PO itu dibayarkan ya kita bayar itu kan. Nah ternyata itu pun nggak bisa gitu. Jadi manajemen kami pun sendiri sudah melakukan berbagai macam upaya agar kita situasinya tetap seperti biasa, tapi ternyata nggak bisa, situasinya yang abnormal. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Indah. Ini ada pertanyaan di Facebook, Mbak Indah, walaupun nggak bisa ekspor, tapi kan produksi berganti dengan hazmat dan skalanya besar. Kenapa perusahaan masih beralasan cash flow-nya mandek karena pandemi? Oke, jadi gini, kalau hazmat itu gini loh, hazmat, kamu bajunya baru jahit itu terus kan di packing. Katakanlah delivery nanti tanggal 22. Ketika delivery tanggal 22 itu baru bisa dibayar cash. Masalahnya itu. Kemudian uang cash itu kita belikan lagi barang, nggak 100% kita belikan lagi untuk perlengkapan itulah membuat hazmat material gitu kan. Nah, itu jadi dibagi 2. Karena kan memang itu tadi harus tetap jalan, mau order hazmatnya tinggi kayak apapun, ya itu tadi kita kan pemenuhan ordernya nggak 1 juta piece kelar gitu kan.
Tapi dipenuhin misalnya pengiriman tanggal 22, 300.000. Itu harus 300.000 kekirim baru kita bisa terima dana cash. Oke. Sedangkan THR kan baru tanggal 15 ini. Jadi itu sesuai dengan sesuai dengan delivery-nya itu. Dan cuman baju hazmat inilah yang bisa ngasih uang cash. Ya, jadi alasan utama pengusaha itu ya seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi. Betul. Nanti kita lanjut lagi nih Mbak. Aku mau ke Mbak Epi nih. Mbak Epi, kalau Mbak Epi nih tadi kan bilang bahwa di KAHO pengusaha alasannya pakai SE ya, surat edaran menteri yang memperkuat bahwa ini bisa dicicil. Karena kan kalau dari Permen itu kan nggak boleh ya, dia hak yang harus diberikan gitu. Nah itu gimana menurut Mbak Evi nih ketika negosiasi dengan kan SE itu surat edaran ya, yang itu sifat hukumnya dia tidak seperti Permen ya. Nah itu bagaimana hanya himbauan gitu ya sebenarnya ya. Kan yang kuat sebetulnya dia lebih kuat Permen daripada SE. Nah waktu negosiasi dengan pengusaha tuh Mbak Evi, apa yang paling sulit dinegosiasikan gitu? Apakah hanya SE atau dia punya alasan-alasan yang lain? Selain surat edaran itu juga dia alasannya ya emang cash flow itu uangnya nggak ada gitu. Dananya memang nggak ada sekali. Terus kan katanya pemerintah ada juga menghimbau surat edaran bagaimana nggak ngerti ya untuk bank-bank memberikan pinjaman bagi perusahaan yang ingin membayarkan THR gitu kan ya. Katanya ada gitu. Terus mereka juga tuh dari angkutannya, dari bagian pajak, pokoknya semua manajemen itunya tuh marketingnya semua cari ke semua bank gitu ya Mbak, cari pinjaman gitu buat nambahin bayar THR untuk secara full. Tapi nggak bisa, nggak dapet. Katanya bagaimana pemerintah Indonesia atau kayaknya kan ada juga ikut meeting tuh bareng sama kita. Ya ternyata Indonesia kalau bikin sesuatu itu nggak kompak gitu. Maksudnya pemerintah ngeluarin putusan ini kalau kasih pengusaha yang mau minjem buat membayarkan THR karyawan gitu. Tapi banknya sendiri enggak ngizin, enggak ngasih. Alasannya ya itu karena COVID ini gitu. Padahal kan mungkin setelah COVID nanti kan bisa lagi gitu kan ya, bisa normal kembali perekonomian gitu. Tapi enggak ngasih itu. Jadi itu juga merupakan alasannya manajemen bahwa memang nggak bisa, nggak ada gitu uangnya, dananya nggak ada. Tambahan lagi di KAHO itu cuti tahunan massal itu di bulan ini juga nggak bareng gitu. Yang nanti kan gajian tanggal 20 buat yang gajian tanggal 20 harian gajian tuh yang bayar. Terus bareng mereka sama yang cuti tahunan. Nah, sebagian besar cuti tahunan di KAHO itu massal sekitar 2000-an itulah. Di tanggal 20 itu juga sekitar 1.300.000 satu orang cuti tahunannya itu yang dibayarkan. Terus gajiannya juga. Jadi itu membuat mereka gimana ya, banyak sekali pengeluarannya gitu. Terus kita juga bilang kan kalau bukankah THR ini dan kayak cuti tahunan kan udah dianggarkan dari sebelumnya gitu ya, jauh-jauh sebelumnya. Kenapa sampai kena imbasnya gitu, dipakai gitu ya kan itu nggak ada pemasukan di bulan Mei ini, sama sekali nggak ada pemasukan. Jadi dana yang ada itu dipakai dulu buat ini, jadi dibagi-bagi gitu. Mbak Epi, aku mau nanya nih, kalau pengusaha bilang nggak ada pemasukan, Mbak Epi udah berapa lama kerja di KAHO, Mbak? Aku kan dari 2017. Kalau sebenarnya sih kan 2017 masuk lagi karena kasus PHK yang kemarin itu ya Mbak ya, yang berkasus juga kan. Kalau yang kemarinnya itu kan, kalau yang awal-awalnya ya mereka dari 2006. Nah, percaya nggak Mbak? Aku mau nanya nih, kalau pengusaha bilang dia nggak punya uang gitu ya, atau dia rugi, sementara sepanjang tahun kemarin produksi banyak gitu ya, dan mereka terus menerima order gitu. Kalau sekarang ini dia bilang nggak punya uang ada sama dana sekali gitu untuk membayar upah, sehingga THR harus dicicil, kan upah juga dikurangi ya Mbak dengan sistem ganjil genap. Menurut Mbak Epi gimana nih sebagai yang selama ini sudah bekerja lama,
Ya Apa sebenarnya benar sih pengusaha nggak ada uang gitu? aku sebenarnya mau nggak percaya sih sebenarnya orang kemarin-kemarin pun biasa-biasa aja gitu kan, ya normal-normal aja. Dan minggu-minggu kemarin itu sampai yang PSBB juga kita meeting bolak-balik untuk menentukan gaji yang ganjil genap itu, kita pernah singgung THR gimana Pak? Belum kita itu ya putuskan tanggal berapa akan dibayarkan, tanggal berapa ya. Mereka ngomong tanggal berapa akan dibayarkan, nggak ada omongan bahwa akan dicicil gitu. Nggak percaya sih sebenarnya ya, tapi bagaimana dia pada bersikeras bersikukuh sampai saat kita meeting aja, Koreanya ada yang Koreanya ya di bawahnya dari direkturnya gitu, sampai mengintervensi kita gitu di ruangan meeting, sampai marah-marah, ya minta tolong kayak begitu. Sebenarnya kan nggak boleh kayak begitu ya, intervensi kita lagi meeting begitu, cuman karena meetingnya kelamaan, dia nungguin juga di luar, mungkin kan ruangannya dia itu menghadap ruang meeting kita gitu kan ya, mungkin dia di luar juga memperhatikan kita meeting kok lama nggak keluar kayaknya alot banget gitu kan, sampai dia masuk itu yang bagaimana kita mau nggak percaya dia kayak begitu juga gitu kan. Mau percaya ya dia yang ngotot aja, jadi kita ya bagaimana lah akhirnya, padahal kita juga bakal tahu nanti setelah ini, pasti kan beredar ya, viral gitu kan di medsos, kita bakal dihujat gitu, pasti kita dihujat sama anggota, tapi mau bagaimana, kita udah usaha segitu sampai kita meeting juga nggak sedih, ada perwakilan dari manajer produksi juga gitu kan, tapi dia juga sebenarnya nggak mau ya kan, semua juga kan pada butuh gitu ya Mbak, kita juga nggak mau. Kamu sendiri dah kan tadi juga ada negosiasi ini terkait dengan brand gitu ya, apakah ada upaya untuk berkomunikasi dengan brand gitu dengan situasi ini, karena kan harusnya dia juga ikut bertanggung jawab kan. Jadi ketika semuanya tidak bisa dengan situasi ini, jangan semua dilempar ke buruh ya kan, ini kan semua jadinya dilempar ke buruh yang harus bertanggung jawab gitu yang ya. Yang kena imbasnya kita gitu ya Mbak. Nah itu kamu apakah ada usaha yang dilakukan gitu berkomunikasi dengan brand dalam situasi seperti ini gitu, terkait THR dan upah. Kalau ini THR ya, kalau yang di Panca Prima. Kalau untuk THR kita itu belum negosiasi ke buyer. Kita belum mengirimkan surat dalam bentuk apapun ke buyer. Rencananya akan kita kirimkan, karena contoh untuk waktu negosiasi kita itu tipis. Tanggal 15 itu THR harus turun, kan paling lama 7 hari atau 10 hari sebelum hari raya mereka harus menerima uang kan. Kita itu lama di situ. Kalau memang mau mundur itu kan berproses. Jadi makanya kita ambil keputusan, oke, fine, kita terima 8 kali cicil. Itu tadi aku bilang kondisinya abnormal. Kalau kita ngomongin normal, udah kita pasti ngomongin pakai undang-undang deh gitu. Tapi ketika kondisi ini abnormal, bukannya pengusaha tidak ada uang, tapi mereka harus berpikir kalau dia bisa aja bayarin jebret gitu. Tapi kalau besoknya Mei, Juni kita dirumahkan bagaimana? Tanpa bayar gitu kan. Ibaratnya kayak kalau pengusaha itu kan maksa, no work, no pay. Nggak ada kerja, lo nggak gue bayar gitu. Padahal walaupun kita dalam ikatan adalah kita karyawan tetap, itu nggak berlaku ketika mereka bisa menyerahkan bukti-bukti, mau ke tripartit, mau ke PHI, ya kita bisa apa? Jadi yang kami pikirkan itu, oke, kalau memang kita mau berlangsung bersama, itu tadi diterangin ke anggotanya, mau berlangsung bersama, kita mau tetap hidup dan jalan, karena ini kan kita tuh sekali lagi Mbak, dibenturkan dengan kebutuhan hidup. Di tanggal 22 atau 23 nanti kan kita lebaran. Gaji itu aja turun tanggal 30. Aku yakin 100% teman-teman kita buruh dengan gaji UMK tidak ada yang namanya dana save sampai besar untuk menghadapi lebaran ini walaupun kondisi pandemik. Mau tanya, gajian tiap tanggal berapa ya di Panca Prima? 30 dan 31. Pokoknya akhir bulan, setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Itu satu kali bayar ya? Oh iya, tentu. Masa mau berkali-kali? Enggak, maksudnya kan biasa ada yang setiap tanggal berapa sama tanggal berapa gitu ya, dalam sebulan 2 kali. Oh kalau iya. Prima sistemnya 1 kali.
1 kali, dan itu payment-nya via transfer biar lebih aman kan, gitu. Jadi intinya sih Mbak, itu tadi, kalau misalnya ditanya, Panca Prima sampai mengambil keputusan itu, kita banyak pertimbangan. Bisa, kalau saya pribadi Mbak, untuk apa saya belum menikah, saya belum punya anak, saya mau 1 kali bayar dong, saya menangin ego saya nih, dengan kita tripartit. Tapi di belakang kita, ada 10.000 orang yang juga punya kebutuhan, jadi saya harus menanggalkan ego. Jadi kemarin kami tuh sampai polling dengan PA. Dinamika di dalam ya, di internal serikat ya? Ya, internal serikat dan internal perusahaan lah. Kita polling sama PA, perwakilan anggota, kamu mau 1 kali atau 2 kali? Gitu. Kalau 1 kali dengan resiko kita tripartit, kita nggak tahu sampai kapan ini selesai gitu. Kalau 2 kali, intinya kamu udah dapet di tanggal 15, nggak lama kemudian kamu nerima lagi di tanggal 2 gitu kan. Nah, akhirnya polling pertama menang di 1 kali, mereka mau ego mereka, wah pasti bisa kan dengan undang-undang, dengan PP 78, dengan permen, dengan Kepmen lah segala rupa. Cuman sekali lagi kita harus menyadari kondisi sekarang ini bukan kondisi normal. Kalau kita ngomongin kondisi normal, bolehlah kita bawa PP 78 semuanya, oke kita adu perang gitu. Tapi ketika kita ngomongin di sini harus tetap hidup, di sini harus tetap berjalan, ya pengusaha kami sudah punya banyak usahanya di Jawa Tengah, sudah ini gampang buat menutup kan gitu. Yang jadi masalah teman-teman masih butuh kerja, teman-teman masih butuh makan gitu kan. Sekali lagi kita tanggalkan ego gitu kan. Akhirnya voting kembali, 2 kali voting Mbak. 2 kali voting. Yes, 2 kali voting, terus akhirnya mereka menerima yang 2 kali. Itu kami tidak mengarahkan, kami cuman ayo pikirin lagi yuk, itu sampai meeting 2-3 kali kalau nggak salah itu. Ayo pikirin lagi, gitu. Kalau udah kita udah make sure mereka udah yakin pilihannya, ya udah kita bawa ini ke manajemen, gitu. Oke Mbak, ke Mbak Epi nih. Mbak Epi, kalau dinamika anggota gimana Mbak di KAHO? Ketika saat proses tadi kan kalau Indah mereka sampai 2-3 kali voting gitu ya, karena pasti anggota ada yang mau 1 kali, ada yang mau. Nah kalau di KAHO gimana nih dinamikanya pada proses negosiasi itu? Kita kemarin itu cuman kalau kita meeting, kita share gitu ya di grup, minta doanya buat semua anggota biar meetingnya dilancarkan gitu, biar THR-nya nggak sampai dicicil gitu kan ya. Ya tapi nggak kejadian gitu kan, maksudnya kejadiannya tetap dicicil 3 kali dan tidak bisa di 1 kaliin gitu. Ya anggota pasti kecewa Mbak gitu, tapi kita udah ngasih pemahaman gitu. Akhirnya ya ada juga yang menyadari kalau iya ya ini kan kita ada di situasi pandemi seperti ini, semua tatanan berubah kan gitu ya, semua lini berubah gitu, enggak hanya pekerja aja gitu, pengusaha juga kan dia juga dapat bayaran dari buyer. Kayak tadi Mbak tanyain gimana, ada nggak usaha menghubungi buyer gitu kan ya, buyer sendiri udah memundurkan pembayarannya itu, minta mundur bayarannya gitu kan ya, dari biasanya 3 bulan setelah ekspor, ini 9 sampai 1 tahun gitu setelah ekspor. Ya, jadi pasti kayak menyetujui juga lah pasti gitu kan dengan pencicilan THR ini sampai 3 kali gitu. Tadinya malah ditunda, kita bulan Mei gitu Mbak, dibayarkan nggak bulan Mei gitu. Malah sebelumnya kita dicicil Juni, Juli. Waduh, nggak bisa begitu. Yang namanya THR itu tunjangan hari raya ya di pas hari raya gitu kan. Pikiran mindset anak-anak itu kan, mindset anak-anak udah THR itu ya pasti kita mau lebaran udah terima gitu kan, nggak bisa dibegituin ya. Akhirnya ya itu memang situasinya sulit ya, negosiasi di tengah semuanya dengan situasi yang wabah seperti ini gitu ya, karena kan KAHO nggak sendiri ya, kalau di KBN itu yang saya dengar dosan, terus BTS bahkan nggak dikasih THR-nya tuh Mbak Epi, diliburkan, nggak dibayar. Nggak dibayar. Jadi
banyak sekali sebetulnya situasi ini dialami, yang di Bandung demo bahkan ya. Saya masih lihat itu teman-teman melakukan demo, yang di Sukabumi juga heboh lagi, ada demo gitu ya. Karena memang THR itu ya sesuatu yang diberikan pada hari raya gitu. Nah, aku mau nanya nih, tapi ada hampir mirip dengan pertanyaan dari yang ada di Facebook. Mana nih? Nih, kalau ngelihat dari penuturan teman-teman, kelihatannya sama sekali pemerintah atau Kemenaker nggak ada peran pemerintah dan Kemenaker gitu. Kalau dari cerita teman-teman tadi ya, bahwa ini benar-benar buruh atau serikat buruh dibiarkan sendiri melakukan negosiasi gitu ya. Tidak ada peran pemerintah sama sekali gitu. Bahkan perannya jelas dengan adanya SE gitu. Nah, gimana nih negara nggak kasih jaminan apa-apa. Terus menurut Mbak Evi sendiri terhadap situasi ini gimana nih Mbak Evi? Pemerintah, ini pertanyaan dari dari teman yang dari Facebook. Ya jauh lah. Kayaknya di saat-saat seperti ini kan kita butuh gitu kan ya, butuh maksudnya ya kita kan warga negara Indonesia kan, harusnya pemerintah Indonesia juga kan memikirkan nasib-nasib kita gitu ya. Boro-boro dia mau, yang penting dia udah menggulirkan surat ini gitu. Tapi nggak ada kelanjutannya bagaimana apa kayak misalnya tadi harusnya mengeluarkan surat kalau THR bisa dicicil. Terus juga kata pengusaha ada surat buat bank untuk memberikan kredit bagi pengusaha yang akan membayarkan THR karyawannya gitu ya. Harusnya kan itu ada sinkron gitu ya, Mbak, bersinergi gitu. Jadi biar enggak kita sebagai buruh yang rakyat Indonesia ini, notabene rakyat Indonesia menjadi korban gitu kan. Akhirnya kayak begini mah, kalau kata saya ya memang buruh yang jadi korban. Belum lagi di tengah masalah THR gini belum selesai, ya pasti selesai sih setelah hari raya berlalu, ya pasti selesai gitu kan, yang namanya THR ya tunjangan hari raya gitu kan. Hari rayanya udah selesai ya pasti sudah gitu kan. Belum lagi di tengah-tengah kayak begini, ada lagi pemerintahnya apa mengumumkan BPJS naik gitu kan. Aduh, bagaimana ya kita yang satu masalah aja kita belum selesainya dengan cara buruh yang dirugikan lah, ngedengar lagi kayak begitu. Jadi kata saya mah buruh pemerintah Indonesia enggak berpihak banget gitu sama rakyatnya gitu, terutama rakyat kecilnya yang seperti kita ini yang buruh gitu. Kita dipaksa buat menyelesaikan masalah kita sendiri gitu Mbak, kalau menurut saya mah gitu. Di mana sih? Kamu gimana Dah nih ngelihat peran pemerintah nih Dah? Jadi dari tadi negosiasi sendiri terus nih. Memang pemerintah nggak pernah hadir kok selama ini. Dalam hal apapun nggak pernah gitu. Jadi ya nggak usah ngarep banyak deh ke pemerintah. Orang Omnibus Law aja kalau ketok palu aja berarti mereka hadirnya hanya untuk sesuatu kan. Jadi kalau dibilang sejauh ini, khususnya untuk untuk pengurus PSP Panca, kita ngelihat peluang dari undang-undang. Apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita akali, apa yang bisa kita putar balik. Karena kayak undang-undang ketenagakerjaan juga kan bisa kayak unsur karetnya tuh banyak banget kan, bisa tarik ulur ya. Sejauh ini yang kita lakukan ya itu tadi, kalau memang nggak bisa untuk dicapai ya kita akali bagaimana cara mendapatkannya. Gitu. Jadi memang pemerintah nggak pernah hadir. Kalau mereka hadir, setidaknya nih contoh, sekarang buruh perempuan di perusahaan kami yang terdampak COVID deh, yang suaminya di PHK, yang suaminya digaji 50%, yang suaminya dirumahkan tanpa upah gitu. Setidaknya mereka itu ada kontribusi pemerintah untuk mendata kami, berikanlah bantuan, entah itu sembako kayak entah itu uang tunai kayak, karena kehidupan mereka kan juga terus harus berjalan. Ini buruh perempuan bahkan sekarang banyak yang menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah utama karena pandemik ini gitu. Kan nggak ada yang mau begini. Akhirnya kita bertahan. Contoh PSP kami mencari dana bantuan, mencari ke sini ke sana gitu untuk teman-teman yang terkena dampak, khususnya untuk PT luar. Kita lihat sisi urgensinya kan gitu. Ya intinya kalau dibilang pemerintah nggak hadir, memang mereka nggak pernah ada.
mereka akan hadir ketika kita lapor. Kalau lapor udah bipartit udah panjang lagi gitu. Cuman itu doang kok, nggak kemana-mana. Kalaupun demo pasti yang dibilang perusahaan tutup nanti ini, nanti itu, nanti itu. Jadi kita cari solusi dengan yang paling tipis kemungkinannya untuk lebih panjang gitu. Oke. Mbak Evi, Ya. bagaimana Mbak Evi sebagai buruh perempuan, Ibu Evi punya anak juga ya, berkeluarga. Bagaimana nih Bu, Ibu menghadapi situasi ini sehari-hari? Ya gimana ya, saya juga kan orang tua tunggal gitu ya. Oke. Anak saya yang itu anak saya kuliah sih Mbak gitu. Ya menyikapinya bagaimana, biasa ini sih tertolong di lingkungan kita, pembagian sembako ya Mbak ya, itu tertolong banget gitu. Terus sama dari serikat, dari DPP juga udah ada 2 kali pembagian sembako Mbak. Nah nanti besok juga ada dari pemberdayaan perempuan juga ada rencananya tuh ya, hari Senin sama dari apa lagi juga ada deh Mbak. Terus lupa juga kemarin lagi sidak itu ya ada kunjungan dari Menteri Perindustrian kami Mbak. Di KAHO? Setelah KAHO atau di KBN? di KAHO masuk ke tahunnya. Dan KBN masuk juga. Perindak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Iya, Bapak Agus siapa? Ya. Menterinya yang datang. Menterinya. Oke, apa Bu yang dia lakukan di pabrik, Bu? Iya, dia kontrol kalau protokol kesehatannya berjalan bagus gitu, baik gitu kan. Iya biasa gitu, sebelum datangnya kita jaga jarak, terus dipakein plastik itu Mbak, sekat gitu di tempat makan juga. Kalau menteri datang. Gitu. Sampai sekarang juga masih sih, sebelumnya juga emang ada ya. Terus aja pokoknya masa PSBB ini, jadi protokolnya ada tambahan seperti itu ya, diperlakukan gitu ya Mbak. Cuman ada yang ngomongin kemarin Mbak, kemarin menteri datang, kenapa nggak dimintain kompensasi apa dalam bentuk apa kek? Oh iya kata Mbak Jumana, iya saya lupa sekali kenapa saya nggak ingatkan ke situ ya gitu. Apa mana gitu buat buruhnya, terutama buruh perempuan, kebanyakan kan buruh perempuan kita lah itu. Buat istilah kompensasinya selama masa seperti ini gitu. Kalau dalam sehari-hari Bu, kehidupan bertetangga di tempat Bu Epi tinggal itu gimana Bu dengan situasi pandemik ini? Bu Epi tinggal di KBN ya? Enggak, saya tinggal di Cilincing Mbak. Ya, itu kan juga banyak buruh lingkungan ya. padat penduduk ya. Ya, itu gimana Bu Evi situasi masyarakat tetangga di sekitar Bu Evi? Biasa sih Mbak, cuman yang ada perbedaan itu ya masker aja. Jadi kalau mana-mana sih Mbak, masker semua gitu. Keluar rumah pakai masker gitu. Terus ya yang kasihan itu yang kayak pencarian yang jadi Grab ya Mbak, ojek online gitu. Nggak beroperasi dia Mbak, kadang keluar aja, kadang nggak dapet kan, hanya nganter barang gitu. Kalau kayak penumpang itu enggak ya. Nah ya, sementara saya yang masih kerja di KBN, saya masih mengucap syukur alhamdulillah gitu ya Mbak, masih walaupun ganjil genap ya masih ada gajinya, masih ada gitu pendapatan. Berarti Bu Epi kena ganjil genap ya? Tapi sih kalau kena ganjil genap, tapi kalau pengurus kalau itu enggak Mbak, kalau pengurus enggak ganjil genap. Enggak kena atau kena ganjil genap? Enggak, saya enggak kena Mbak. Enggak kena ya. Nah, kamu gimana menjalani kehidupan sehari-hari kamu nih, situasi sekarang ini? Yang tadi kamu bilang tidak normal gitu ya. Gimana kamu menghadapi situasi ini, terus lingkungan sekitar rumahmu, tetangga, apakah terasa ada perbedaan ekonomi gitu ya, di diri sendiri atau di tetangga gitu? Ya pasti ada perbedaan, terutama kalau dalam bersosialisasi dengan tetangga ya. Di lingkungan deh, nggak usah jauh-jauh, banyak pintu yang sudah, kan aku tinggal di perumahan, jadi pintu itu yang biasanya terbuka luas gitu, masuk bebas gitu, jam 12 sudah ditutup, ini jam 12 malam ditutup, ini lebih awal lagi ditutup. Terus kita juga jadinya kalau misalnya say hello sama tetangga udah dari jauh, biasanya ngumpul ngobrol gitu kan. Kalau untuk dari dunia
kerja sih kayak biasa, masuk pagi, berangkat kerja, cuma bedanya mungkin masuk ke pabrik disteril di segala macam, pulang ke rumah saya wajib mandi, ganti baju, setelah bersih semuanya, pakaian kotor sudah ke atas, saya bisa bermain sama keluarga karena saya punya orang tua kan di sini yang memang rentan untuk terkena virus itu. Kalau situasi ekonomi dah, ada yang kamu kan ini PHK banyak sekali ya, orang dirumahkan tidak dibayar juga banyak. Nah itu terasa nggak di lingkungan sekitarmu atau di teman-teman dan terasa keluarganya? sebenarnya terasa. Contoh ya di lingkungan kita gitu. Bahkan Ya. ada yang kontrakannya belum dibayar gitu kan. Ya. Minta penangguhan juga gitu. Terus ada yang kalau apa-apa, Bu ada beras nggak gitu, datang ke rumah gitu. Tapi kalau untuk lingkungan pabrik karena mungkin itu tadi kita masih tergolong perusahaan kita masih memikirkan upah yang full walaupun ya dengan segala dinamika yang ada gitu. Dari teman-teman sendiri kita tetap fighting sih, tetap usaha. Gimana caranya tetap bertahan hidup dan mungkin agak lebih save uang kali ya. Yang biasanya kita jajan atau apa ini bikin biar nggak terlalu boros karena kita nggak tahu nih ke depannya bakal gimana gitu. Bisa terjadi mungkin 2 bulan kemudian di PHK, kan kita nggak tahu Mbak, gitu loh. Bulan libur Lebaran kapan mulainya dah? Kalau untuk kita belum ada deal, cuman dari perusahaan kemarin sih ada info tanggal 22 masuk tapi dilemburkan gitu. Ya sesuai SKB Menteri sih. Jadi gitu. belum ada ini ya, masih mengikuti tanggal perusahaan pemerintah ya? Pemerintah. Tapi kita belum ada deal karena ada permintaan lebih terakhir gitu tanggal 22-nya tetap kerja gitu. Kalau tetap Kaho kerja Mbak tapi Evi, dibayar lembur. kemarin saya baca Kaho liburnya dipersingkat terus dilanjut Desember gitu ya? Iya. Di Kaho terakhir kerja itu Mbak tanggal 20. Dan masuk lagi di tanggal 26. Senin ya. Iya, 26 terus Selasa. Tanggal 26 Selasa, Bu. Oh ya. Selasa ya? Selasa. Singkat banget. Cuti lebarannya itu nanti dipindah lagi meeting kita terakhir itu sih dipindah di Desember bukan ya. Di Desember terakhir kerja tanggal 24, masuk kerja di tanggal 2 Januari gitu. Tapi katanya dengar-dengar kan pemerintah juga libur lebaran itu katanya dipindah di lebaran haji. Ya katanya gitu. Jadi kita belum ada ini lagi sih. Tapi kemarin udah dibilangin kalau itu libur lebarannya dipindah di Desember gitu. Jadi masih sampai sekarang masih yang dipegang masih masuk tanggal 26 gitu ya? Iya, masih masuk tanggal 26 gitu. Karena kalau di sini 26 masih libur nih tanggal merah. Kalau di tanggalan? Kayaknya enggak deh. Aku lihatnya enggak sih, Mbak. Enggak merah ya? Masih cukup sama tuh, Bu. Tanggal Mungkin kalendernya Mbak Evi dimerahin. Biar banyak liburnya merah-merahin semua. Iya, merah-merahin aja. Kalau di kalender aku merah semua nih, 24, 25, 26, 27. Karena kan itu yang libur bersama itu kali ya, Mbak. Bersama. Kan biasanya kan begitu ya, kan ada libur bersamanya kan, itu juga dari pemerintah biasanya kan. juga kayak gitu. Jadi ini nggak ada. Tanggal 2 gitu, tanggal 3. Digeser Desember ya Bu Epi ya? Iya, digeser Desember kita. Oke, ini terakhir nih. Menurut Mbak Indah, ini kan sudah sebentar lagi jam 5, masih ada waktu 4 menit. Menurut Mbak Indah, ke depan bagaimana nih nasib pekerja di Indonesia gitu kan, banyak PHK besar. Kalau angkanya cukup besar ya. Kalau melihat situasi ini, menurut Indah nih ke depan seperti apa nih? Ke depan. Kamu sebagai yang merasakan, apakah ke depan ini kira-kira Panca Prima akan berjalan terus atau akan apa gitu, atau bagaimana gitu? Ya kalau untuk Panca Prima sendiri Mbak, kalau ke depan insya Allah sih ke depan tidak akan ada PHK ya, pengennya begitu ya. Tapi kalau seandainya sampai terjadi, sebenarnya yang jadi problem itu ketika semua pandemik ini berakhir, PHK terjadi di mana-mana, apakah pemerintah sudah siap, pengusaha sudah siap? Biasanya mereka kan buka lowongan tuh, berbondong-bondong orang kan, akhirnya nyerap tenaga kerja. Kerjanya itu nanti jadi pencari kerjanya itu nanti layak kerja atau enggak? Apa ya, kondisinya itu bakal layak kerja atau enggak kita kerja gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi problem pasca pandemik ketika semua PHK yang ter-PHK ini mencari kerja,
Jangan sampai pemerintah atau enggak pengusaha sewenang-wenang membuat aturan sendiri, semenang-menang dalam membuat perjanjian kerjanya, kontraknya dan lain-lain gitu kan. Yang efeknya nanti buruk buat kita. Makanya itu kayaknya harus dipikirin. Setelah ini kayaknya harus harus memang memantau terutama perusahaan sendiri yang mungkin perusahaan yang aku tempat kerja ya. Ya mungkin sampai sejauh ini kita sama-sama masih bisa bertahan. Ya insya Allah sih kalau pandemi selesai juga tetap bertahan gitu, memantau penerimaan tenaga kerjanya gitu, kondisinya akan layak atau enggak, karena mengingat jadi kelihatannya kan banyak nih yang nyari kerja, kayak barang aja, kalau terlalu banyak jatuhnya bakal murah kan, tapi kalau dia langka dia akan mahal. Nah itu jangan sampai kayak begitu. Bu Epi, kalau Bu Epi gimana nih? Kalau misalnya nih diumumkan, wah situasi normal kembali gitu ya, atau kita sudah keluar dari situasi wabah, apa harapan Mbak Epi? Kalau berbasis dari pengalaman sekarang. Kalau harapan saya sih besar banget. Kalau minta biar eksis 10 tahun ke depan gitu aja setelah wabah ini, dan bisa eksis lagi gitu, kuat gitu semuanya gitu ya. Kan bisa normal-normal seperti tahun-tahun yang lalu gitu, Mbak. Kalau sih harapan saya segitu. Soalnya apa? Di KAHO itu apa sih, hanya beberapa perusahaan di KBN ya yang kuat ya, termasuk KAHO gitu kan. Kalau ngelihat sekarang Megasari, ya Allah, Megasari sekarang gedungnya aja udah runtuh. Kalau harapan terkait perlindungan, Mbak Epi, apa yang perlu diperbaiki? Kalau berkaca dari situasi sekarang, apa yang perlu diperbaiki ke depannya nih? Yang perlu diperbaiki ke depannya ya itu undang-undangnya itu. Undang-undangnya seperti Omnibus Law itu jangan sampai disahkan gitu aja. Kalau dari undang-undang tenaga kerjanya sendiri agar bisa menjawab situasi wabah, apa menurut Bu Epi yang perlu diperbaiki gitu? Yang perlu diperbaiki ya itulah, apa tuh maksudnya, pemerintahnya biar bisa lebih hadir aja di setiap permasalahan buruh gitu. Juga ini kan masalah luar biasa gitu kan ya. Tapi mereka juga nggak mau, juga dibilang force majeure juga nggak mau, katanya belum boleh gitu. Jadi kan pokoknya lebih memperhatikan aja kita gitu buruhnya, jangan dibiarkan untuk memperjuangkan nasibnya sendiri gitu. Padahal kan ini kan bukan perjuangan, bukan hanya masalah sendiri aja gitu kan, harusnya negara udah turun gitu untuk memperjuangkan juga mengatur gitulah agar nasib rakyatnya gitu nggak terlalu terpuruk sekali gitu. Nah ini terakhir nih, Dah, kamu Dah, apa yang perlu diperbaiki Dah? Dalam undang-undang kebijakan perlindungan lah dalam situasi ini, kan kecolongan banyak nih ya. Semua hal harus ditanggung oleh buruh sendiri gitu ya. Nah ke depan itu apa yang perlu, menurut kamu yang paling perlu diperbaiki? Ya itu kalau memang ada yang paling prioritas, kita nggak tahu pandemik ini akan terjadi lagi kapan, apakah setahun kemudian atau 2 tahun 3 tahun. Intinya harus ada perlindungan ketika terjadi sesuatu seperti sekarang ini. Baik pengusaha dan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas kita, bukan orang lain, bukan diri kita sendiri sebagai pekerjanya gitu yang nyari solusi. Aku sih lebih sukanya pemerintah yang menetapkan, misal nih terjadi masalah kayak sekarang nih pandemik, ya mereka hadir misal membantu melalui kas negara kayak atau apa kayak anggaran lain kayak menganggarkan anggaran itu ya, kalau memang nggak kepake tahun ini mungkin tahun depan kan lumayan kan anggarannya kekumpul, ketika terjadi seperti ini bisa dipakai kan untuk seluruh pekerja di Indonesia gitu. Karena pandemik ini kan juga beberapa puluh tahun juga dulu pernah kan terjadi pandemik kan, kayak flu burung atau yang berapa tahun kebelakangan lagi itu ada gitu. Ya seenggaknya pemerintah membuat anggaran itu, jangan sampai kosong kayak sekarang, anggarannya ada tapi dimain-mainin gitu kan. Ya, dan anggarannya nggak akan pernah cukup kalau dia nggak save dari sekarang gitu. Aku pengennya dibentuk aja sih undang-undang yang melindungi kita khususnya pekerja. Jadi pengusahanya pun nggak berjuang sendiri gitu. Sama-sama. Oke, ini sudah jam 5:04. Wah, asik banget ngobrol-ngobrolnya, nggak terasa. Kita harus mengakhiri ya obrolan kita, ngobras kita kali ini. Teman-teman semua, terima kasih sudah melihat. Bu Epi, Indah, terima kasih sudah meluangkan waktu. Obrolan tadi kelihatan jelas ya bagaimana ketika dalam situasi yang katanya wabah, situasi yang tidak normal,
tetapi upaya perlindungan dari pemerintah, kehadiran pemerintah itu hampir dibilang minim sekali atau tidak ada. Sekali-kalinya hadir SE yang itu sekali-kalinya hadir surat edaran yang itu mengamini THR boleh dicicil gitu ya. Itu sama sekali bukan perlindungan yang diharapkan. Oke teman-teman semua, terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa bersama keluarga. Semoga kita diberi kesehatan di masa-masa sekarang ini. Amin. Dah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.